Saya kira sangat layak semua koruptor, apalagi koruptor yang sudah kemudian menggemplang uang kita 1.500, itu layak dihukum mati. Layak dihukum mati, Bung. Hukuman mati artinya layak menurut Oh Anda, layak ya? dong. Kalau 1.000 triliun lebih dari hukuman mati layak lakukan itu. Meskipun tadi kalau kata Gitu. Bung Freddy, gak ada efek jerahnya hukuman mati, Bang. Ini bukan lu mau jerah, kalau dia udah mati apa yang mau dijerahkan? Orang udah mati kok. Kalau pribadi saya dan sepengetahuan saya ini tidak pernah setuju dengan adanya hukuman mati. Mati hidupnya manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Itulah realitas Indonesia saat ini. Tapi ada orang sudah 4 miliar masih mengkorupsi. Setelah 25 tahun lebih Bang Andro, Maria, korupsi itu masih tetap jalan. Kita lihat memang upaya-upaya untuk melakukan itu sudah maksimal. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata nihil sampai saat ini. Mari kita benchmarking kepada Cina, karena kita sekarang ini banyak kemudian belajar dari Cina, melihat masalah ini secara holistik. Sama kita tahun 98 memperbarui soal korupsi, di Cina sama. Tapi salah satu Perdana Menteri beliau pada saat itu, dia katakan, berikan saya 1.000 peti mati, 1 untuk saya, dan 999 kalau ada kemudian orang mengkorupsi uang lebih daripada 80 miliar rupiah kita, akan saya hukum mati. Andro, dari situlah Cina, setiap orang melakukan korupsi 80 miliar kemudian dihukum mati. Oleh karena itu, saya bukan soal apakah ini soal hak asasi manusia. Korupsi itu sendiri sudah melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu menurut saya supaya kita maksimal, kenapa kita tidak menerima Cina? Coba saya tidak menghina Patrio. Kalau kita lihat misalnya, katakanlah korupsi extraordinary crime. Sama dengan kita bilang teroris, sama dengan narkoba. Padahal menurut saya, jauh lebih dahsyat kejahatan daripada koruptor. Ini tidak beretika karena kejahatan mereka di tangan mereka di hotel berbintang 7 yang mereka lakukan. Jadi layak dihukum mati, Bang, koruptor. Jadi oleh karena itu coba WA yang dirilis oleh Jaksa Agung, Orang-orang senang. orang-orang itu dia bilang orang-orang senang di grup WA-nya. Oleh karena itu Bang Andro, kalau kejahatan narkoba, kejahatan yaitu teroris sama extraordinary crime kita sudah tuntut mati. Oleh karena itu kalau kita mengharapkan tidak lagi ada kemiskinan, saya kira sangat layak semua koruptor, apalagi koruptor yang sudah kemudian menggemplang uang kita 1.500, itu layak dihukum mati. Layak dihukum mati, Bung Fredrik. Kalau pribadi saya dan sepengetahuan saya ini tidak pernah setuju dengan adanya hukuman mati. Mati hidupnya manusia itu ditentukan oleh Tuhan. Bukan manusia yang menghukum manusia dengan mencabut nyawanya. Hukuman mati tidak akan membuat manusia itu jerah. Di dunia manapun, zaman Roma sampai sekarang, tetap tidak akan bikin orang jerah. Jadi, pendapat saya, Pak, adalah bagaimana kita melakukan suatu pencegahan korupsi. Dan kedua, hukum itu saya sangat setuju. Misalkan contoh dengan hukum seumur hidup. Betul, hukum seumur hidup itu dengan KUHP yang baru itu 10 tahun itu berkelakuan baik akan dirubah. Betul, karena itu adalah peri kemanusiaan. Tetapi yang dihukum ini saya rasa adalah kita membuat suatu jerah. Misalkan contoh, dalam amar putusan wajib dicantumkan oleh hakim. Tidak bisa dalam hal ini hanya kita mentafsirkan bahwa dihukum si A itu melakukan kerja sosial secara paksa. Contoh kerja sosial misalkan bersihkan masjid, bersihkan gereja, bersihkan pasar dengan memakai baju saya koruptor. Itu akan membuat keluarganya itu malu. Hukuman mati artinya layak menurut Oh Anda, ya, layak Bang? dong. Kalau 1.000 triliun lebih dari hukuman mati layak lakukan itu. Meskipun tadi kalau kata Gitu loh. Bung Freddy, gak ada efek jerahnya hukuman mati, Bang. Ini bukan lu mau jerah, kalau dia udah mati apa yang mau dijerahkan? Orang udah mati kok. Artinya bahwa korupsi di Pertamina itu tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Untuk menjadi posisi itu hanya orang-orang tertentu yang setengah malaikat untuk menjadi Pertamina.
Artinya apa? Bahwa kalau memang dia ditunjuk itu, konsekuensinya dengan gaji yang sedemikian besar, maka resikonya juga besar juga. Jangan kemudian gaji 3 miliar, gaji 2 miliar, korupsi 1.000 triliun, resikonya cukup 2 tahun 6 bulan. Resikonya Menurut dibikin saya- malu, sanksi sosial, Bang. Lah kalau 1.000 triliun, nerima duit 1.000 triliun, malu-malu lah, nggak apa-apa lah katanya. Kan gitu nih cara berpikirnya. Bang Pak Freddy, Freddy, komentari lu Pak. Yang penting saya tegaskan di sini, kita harus ingat Pak, hukum itu bukan balas dendam Pak. Kita ini punya jiwa binatang. Kita ini senang sekali Pak. Coba Jiwa apa, Pak? hukum Jiwa apa Pak tadi Pak? binatang. Jiwa binatang. Ya, kita ini senang sekali Pak kalau lihat Pak ya, orang dipenggal kepalanya. Coba ada penggal kepala, semua Enggak. pada berebut lihat Pak. Tapi gini, Siapa itu, Bang Pak Fredrik, Fredrik? Mungkin ya satu Bang dua Fredrik, tidak kalau Pak. 1.000 triliun itu lebih dari binatang, Bang Fredrik. Begini, Ya, jadi- saya yang bicarakan ini Pak, hukum itu bukan balas dendam. Saya kira karena 2 kali Pak Fredrik mengatakan soal balas dendam, enggak, ini soal cinta ini. Sesungguhnya ketika kita dorong hukuman mati, sedang mencintai ada 280 juta rakyat Indonesia yang kemungkinan selamat dari hukum. Pak Fredrik saya mengatakan, ketika seorang dirut yang sudah menjadi seorang S1 Pak, digaji 1 miliar, kalau dihitung hari ini di Komisi 6 Pak, seorang dirut atau direksi daripada Pertamina lebih besar gajinya daripada gaji seorang Donald Trump. Bahkan dengan seorang direksi Facebook. 4 miliar mereka rata-rata kalau ditotalkan dengan tantiam yang mereka dapatkan. Pak Fredrik, tentu mereka tahu apa risikonya Pak. Kalau dia senang ke dirinya, senang kepada keluarganya, kepada seluruh Indonesia supaya jangan mobilnya rusak, saya kira dia tidak akan berani untuk melakukan korupsi. Jadi kalau kita dorong untuk hukuman mati, lebih pada menghargai kehidupan. Kalau Pak Fredrik mengatakan misalnya, terus terang, saya disclaimer. Ketika dia kemudian curhat karena Pak Fredrik pernah merasakan kemudian ada sesuatu yang beban, dasar itulah deterrent effect ini kita dorong sehingga setiap warga Indonesia tidak akan mengakhiri karirnya kemudian seperti yang sekarang ini. Apakah 4 triliun, Andro? Apakah 4 triliun kamu bisa menyelamatkan harga diri keluargamu? Saya terus terang, kenapa kantor Saur Siagian kemudian tidak menangani korupsi? Itu bukan soal moral pelanggaran etika. Tapi kejahatan karakter ini, saya bilang Andro, itu di tangan mereka. Di tengah pengawasan mereka. Hidup di di hotel bintang 7. Sementara Andro, saya beberapa kali sedang makan, saya di warung Padang yang 13.000. Ada beberapa kali saya ingat ibu-ibu datang dengan 4 anaknya, Bang Patrios. Dia punya 5.000. Saya hanya punya 5.000 anak, saya nggak makan Pak. Bukan sekali saya dengarkan itu Bang Patrio. Sehingga setiap saya pergi ke warung Padang Bang Patrio, saya nggak berani hanya membeli diri saya. Itulah realitas Indonesia saat ini. Tapi ada orang sudah 4 miliar masih mengkorupsi. Ketika kita dorong supaya setiap warga Indonesia tidak akan mengakhiri keluarganya malu, kemudian kita korban semuanya. Perasaan hati nurani itu masih ada menurut Itu Abang? maksud saya ini soal cinta kehidupan Bang Andro, bukan soal kita dendam ini, bukan minta maaf. Tetapi kita merasa, makanya saya bilang, saya hanya pesankan kepada anak-anak saya, kamu buka kantor jadi advokat, satu aja pesan dari ayahmu. Jangan sekali-kali mau suap menyuap kepada hakim. Bang Andro, Saur Siagian dan kantornya sampai detik ini nggak mau.